Salam sejahtera bagi semua. Pada kesempatan ini, sesuai dengan permintaan putri atau anak dari Ibu almarhumah Ibu Katarina Musinah, yang pada kesempatan ini mengenang memperingati wafatnya yang ke-100 hari, kami akan memanjatkan doa dan renungan-renungan. Renungan-renungan ini bersifat universal, berlaku bagi siapapun dan berlaku dimanapun, bahwa kehidupan pada dasarnya tidak kekal adanya. Semoga dengan renungan tentang ketidakkekalan ini sebagai nasihat keluarga yang ditinggalkan Ibu almarhumah Ibu Katarina Musinah untuk segera menerima perpisahan dari kematian yang tidak dikehendaki. Semoga di saat peringatan 100 hari wafatnya beliau ini, apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam surgawi, alam bahagia, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa maupun dengan kekuatan simpatik dari handetolan sanak saudara dan famili, arwahnya akan segera menempati alam yang berbahagia. Dan setelah terlahir di alam surgawi, alam yang berbahagia, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, putranya, putrinya, untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini dan melanjutkan perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan yang belum menjadi kenyataan. Marilah kita akan memulai perenungan tentang kematian. Semoga sebagai sebuah nasihat yang berharga bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera menerima kematian dari orang tua atau dari Ibu Katarina Musinah. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul, mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan,
Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Khotbah tentang luka penderitaan. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini, sesuai dengan karmanya, harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuka luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita memanjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan bebas dari halangan rintangan maupun kesulitan-kesulitan dan tidak mendapatkan mimpi-mimpi yang buruk. Syair kebahagiaan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan,
semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan. Semoga semua lenyap berkat kekuatan Sang Penerang. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman, bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan lenyap. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama, khususnya keluarga yang ditinggalkan, khususnya putra dan putrinya Ibu almarhumah Ibu Katarina Musinah, akan mendapatkan, akan diingatkan tentang pengorbanan, tentang kasih sayang seorang ibu, seorang mama. Dengan selalu mengingat jasa dan pengorbanan dari orang tua kita, dari mamah kita, dari ibu kita, semoga rasa bakti dan rasa hormat tidak pernah akan luntur sekalipun orang tua telah meninggal, dan bertekad ingin menjaga nama baik keluarga dengan selalu hidup harmonis dan rukun dengan saudara dan famili-famili. Inilah pengorbanan dan pengabdian seorang ibu yang pernah dicurahkan untuk putra-putrinya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, ibu merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang ibu pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang ibu hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, para makhluk suci, pada kesempatan ini kami panjatkan doa dan renungan-renungan kematian untuk memberikan nasihat yang berharga untuk keluarga yang ditinggalkan dari Ibu almarhumah Ibu Katarina Musinah. Semoga dengan peringatan yang 100 hari ini, apabila saat ini Ibu Katarina Musinah belum terlahir atau belum masuk alam surgawi, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan kebajikan yang pernah ditanam semasa hidupnya, dan doa dari handitolan saudara dan sanak famili, akan mampu melapangkan jalan arwah belum menuju alam yang berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, selalu memberikan doa restunya kepada putra dan putrinya untuk mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan yang belum sempat terwujud. Semoga semua makhluk dimanapun berada selalu hidup berbahagia dan sejahtera,
Sadu, sadu, sadu. Semoga dengan terlaksana doa ini atas nama keluarga yang ditinggalkan, keluarga lega dan puas telah menunaikan kewajiban sebagai seorang anak, memberikan baktinya, memberikan doanya kepada orang tuanya yang telah meninggal.